narasumber kedua, Bapak Samsul Hadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan Rahayu. Tiba-tiba mati. Yang saya hormati tuan rumah, Bapak Kepala Desa Sukorno, Bapak Camat Umbul Sari yang sudah mempersiapkan sedemikian rupa acara ini, dan juga yang saya hormati para camat Kabupaten Jember dan kepala OPD atau mewakili dan Forkompimda yang hadir pada siang sore hari ini, dan yang saya hormati Bapak Kapolsek, Pak Dalamil, dan juga alim ulama dan pemuka agama, dan secara khusus pada dua pengurus FKUB Kabupaten Jember dan pengurus kecamatan dan pengurus KUB dari Desa Sukorno yang saya cintai. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Pada sore hari ini, mohon maaf ya Bapak Ibu, tapi saya sudah berusaha ngebut ya, ternyata di harinya hari Sabtu jalannya merayap gitu. Nah, sehingga padat merayap, sehingga kami agak terlambat mencapai 1 jam lebih. Baik Bapak Ibu, pertama-tama saya sangat mengapresiasi sekali dari Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi melalui Direktorat Jenderal Kebudayaan. Dalam hal ini kami mendorong upaya-upaya percepatan pemajuan kebudayaan, begitu juga upaya-upaya pembumian Pancasila. Nah, ini di Kabupaten Jember dalam upaya mendorong desa pemajuan kebudayaan, sebenarnya kami pada bulan lalu gitu, tepatnya di Desa Kelungkung, Kabupaten Jember. Nah, ini kami juga mendorong upaya-upaya kemajuan kebudayaan, dan pada hari ini di Desa Sukorno. Harapan kami sengaja mengundang para kepala OPD dan juga Bapak Camat dan para kepala desa di wilayah Kecamatan Umbul Sari, Kabupaten Jember. Saya berharap kiranya dari hasil dialog ini nanti bisa diterapkan di desa atau di wilayah kecamatan Bapak Ibu selaku camat dan Forkompimda. Bapak Ibu yang saya hormati, tadi Bu Irina menjelaskan pembumian Pancasila. Memang benar Bapak Ibu. Dalam hal ini kami sinkronkan bahwa keberadaan Indonesia ini dari desa, bukan di kabupaten, bukan dari provinsi. Maka dalam upaya-upaya membangun pemajuan kebudayaan yaitu dari desa. Dengan membangun gerakan dari desa, otomatis nanti pemajuan kebudayaan Indonesia akan lebih cepat terbangun secara bersama-sama. Banyak potensi-potensi di desa yang perlu kita lakukan, kenali kembali, kita ekspresikan kearifan lokal yang ada adat istiadat, ritus, tradisi lisan, permainan rakyat atau dolanan, dan juga olahraga tradisional. Nah, ini kiranya perlu kita bangun. Sebenarnya dari desa ini Bapak Ibu sudah menyelenggarakan biasanya pas 17 Agustusan. Nah, ini sudah mulai dilakukan. Nah, kiranya pasti ada beberapa yang perlu digali kembali, yaitu kearifan lokal di wilayah desa-desa di Kabupaten Jember. Misalnya di Sukorno banyak tidak hanya seni dan juga ritual yang dilakukan oleh warga di wilayah Sukorno. Nah, dalam hal ini saya sangat mengapresiasi di Desa Sukorno ini, Kecamatan Umbul Sari, merupakan desa kebinekaan, di mana dari sisi
berkeyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, semuanya ada lengkap. Bahkan hadir di sini para kadang penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa menjadi bagian satu keluarga besar. Nah, di sini sudah hadir Presidium MLKI Pusat Pak Nain Suryono, dan juga dari Ketua Puan Hayati Pusat Bu Dianjen, dan juga gabung di sini turut bersama-sama mendorong upaya-upaya pembumian Pancasila. Saya berkaitan dengan layanan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan masyarakat adat. Nah, kami melayani ada dua substansi, yaitu kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan juga masyarakat adat. Nah, perlu kami informasikan bahwa saat ini Direktorat KMA, untuk singkatnya karena namanya cukup panjang, juga sudah mendorong upaya-upaya pemenuhan hak bagi penghayat kepercayaan dan juga upaya-upaya pemenuhan layanan untuk penghayat kepercayaan. Selain itu juga Direktorat KMA saat ini juga menjadi tim untuk pengusulan peraturan Presiden tentang FKUB. Nah, di sini saat ini prosesnya sudah harmonisasi Bapak Ibu, dan perlu kami sampaikan untuk warga penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa itu dapat menjadi anggota FKUB. Kiranya dalam waktu dekat, mohon doanya. Nah, ini untuk PKUB peraturan presiden tentang FKUB segera ditetapkan. Bapak Ibu yang saya hormati, ini sebagai pengetahuan bersama, untuk kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah pernyataan dan pelaksanaan hubungan pribadi dengan Tuhan Yang Maha Esa berdasarkan keyakinan yang diwujudkan dengan perilaku ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan serta pengalaman budi luhur yang ajarannya bersumber dari kearifan lokal bangsa Indonesia. Dan untuk penghayat kepercayaan dari adalah setiap orang yang mengakui dan meyakini nilai-nilai penghayatan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Dan kebetulan kami juga memberikan layanan untuk masyarakat adat. Nah, di sini untuk masyarakat adat adalah komunitas-komunitas yang hidup berdasarkan asal-usul leluhur secara turun-temurun di atas wilayah adat yang memiliki kedaulatan atas tanah, kekayaan alam, kehidupan sosial budaya yang diatur oleh hukum adat dan lembaga yang mengelola keberlangsungan hidup masyarakatnya. Selanjutnya kita bisa diskusikan bersama, dan untuk bahan nanti akan disampaikan oleh panitia. Saya kira terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan dan rahayu. Baik, terima kasih Pak Samsuladi. Ya, ada beberapa poin yang perlu dicatat sama Bapak Ibu, gitu ya, karena terkait dengan program dari Direktorat yang berkaitan dengan pengajuan kebudayaan yang bisa diakses oleh Bapak Ibu selaku pegiat budaya untuk yang diperkenankan untuk mengakses program-program yang bersifat fasilitasi. Nah, juga tadi informasi yang menarik dari Pak Direktur disampaikan bahwa saat ini sedang disusun rancangan Perpres terkait dengan pusat program agama, dan informasinya tadi disampaikan bahwa penghayat kepercayaan juga sudah bisa menjadi anggota FKUB. Nah, ini Bapak Ipuan, Bapak bisa 10 menit lebih dikit nggak Pak? Ya, bisa, 5 menit juga bisa. Oke. Bagus, Mas Iqbal. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat sore, salam sejahtera, Rahayu. Yang saya hormati Pak Samsul Hadi, Pak Direktur, Pak Camat, kemudian Pak Kades, Mbak Irene dan juga semua warga Sukorno, perangkat desa, ya, kecamatan yang hadir pada sore hari ini. Matur nuwun sudah diberi kesempatan untuk berbicara. Saya akan agak cepat saja. Sebelumnya izinkan saya kemudian mengambil ogo-ogo dari Tarung Agung Kesongo ya di Sukorno yang diadakan setiap tahun sebagai cover. Karena apa? Karena menurut saya kalau tadi Bu Irene kan orang DPIP, ya, jadi ngomongnya harus berhati-hati. Kalau saya, karena saya biasa nguyur Pak, jadi saya tahu sebenarnya kalau mau belajar Pancasila itu ya dari masyarakat bawah, masyarakat desa. Kenapa demikian? Di desa itu dengan mudah kita temui yang namanya selamatan ritual, ya, ada yang tahunan, ada yang mungkin selamatan piton-piton atau tingkepan ya, untuk yang mau melahirkan. Ada juga kemudian kesenian-kesenian, ada juga kemudian cerita-cerita lisan, ya, ada juga kemudian bahasa-bahasa lokal. Semua itu Bapak dan Ibu semuanya itu mengandung nilai-nilai Pancasila yang sebenarnya. Kok demikian Mas Iwan? Iya, karena Bung Karno matur kepada kita semua bahwa Pancasila itu ini Bung Karno matur sebagaimana disampaikan Mbak Irma tadi, Pancasila itu diambil dari Saripati Bumi Indonesia. Artinya apa? Berarti masyarakat kita itu, budaya kita itu sebenarnya adalah Pancasila itu sendiri. Kenapa kemudian para founding father seperti Soekarno, kemudian Yamin dan yang lain itu kemudian mengambil itu dari budaya dan masyarakat? Ya karena dasar negara itu kan nanti akan digunakan oleh pemerintah dan juga masyarakat. Maka kemudian masyarakat harus paham. Untuk memudahkan pemahaman maka diambil dari kepercayaan, dari budaya, dari sejarah yang ada dalam masyarakat itu sendiri. Dan di Sukorno saya pikir sudah luar biasa Pak Kades ya. Terima kasih warga Sukorno sudah memberikan contoh yang luar biasa. Ya, tahun 2018 waktu zamannya Bu Waida kalau nggak salah, kami sudah membuat video dokumentasi tentang Tower Agung ke sana. Dan alhamdulillah itu dirujuk oleh teman-teman di Bali. Nanti ada di YouTube, bisa dicari di YouTube. Ya. Artinya apa? Dari acara ini kemudian kami sadar ternyata orang-orang Sukorno itu mengajarkan Pancasila sepenuh hati. Kenapa sepenuh hati ya? Karena kemudian ketika ada teman-teman Hindu ada acara, teman-teman Muslim membantu. Bahkan kemudian Hadroh juga memeriahkan, yang lain memeriahkan. Ini tandanya apa? Bahwa sebenarnya kita punya jalan kebudayaan. Ya, saya agak cepat aja ya Pak ya. Next slide Pak, aku Pak bingung ini. Agak dari sana ya. Ya, lanjut aja Pak, terus. Nah ini. Jadi apa yang saya maksud sebagai jalan kebudayaan, Bapak dan Ibu semuanya, pasca reformasi Pancasila itu kemudian dianggap kemudian kurang menarik. Kenapa kurang menarik? Karena reformasi itu berkeinginan kemudian berbeda dari Orde Baru. Dan di Orde Baru mungkin Bapak dan Ibu yang seusia saya atau mungkin di atas saya pernah merasakan yang namanya penataran P4. Pernah nggih? Nah, saya itu ikut beberapa kali Pak. Di desa saya ikut, waktu kuliah di UNED, saya masuk di UNED tahun 96 itu juga ada penataran. Pertanyaannya kenapa kemudian kita seolah-olah kemudian setelah reformasi itu kita kehilangan Pancasila? Karena pada waktu Orde Baru itu, saya nggak menyalahkan pemerintah, tapi itu memang mekanisme yang dipakai pemerintah. Itu bersifat doktrin. Hafalan saya itu pemenang lomba cerdas cermat dulu Pak. Lomba cerdas cermat 4 Pak. Sampai ketika Kabupaten Lamongan, saya asli Lamongan, mertua saya Semboro. Mertua saya di Semboro, Babatan. Jadi karena bersifat doktrin akhirnya kemudian mudah dilupakan apalagi dikaitkan dengan zaman Pak Harto dulu ada banyak penyelewengan. Maka kemudian kita butuh yang namanya cara baru. Saya bilang ke Pak Samsul,
cara yang bisa kita tawarkan adalah jalan kebudayaan. Apa itu jalan kebudayaan? Ya bagaimana kemudian kita menemukan nilai-nilai Pancasila itu dari budaya masyarakat desa. Budaya itu luas Pak, tadi saya sudah bilang ada kesenian, ada sistem ritus ya, ritus itu kayak selamatan agama, itu juga masuk ritus ya. Kemudian ada yang namanya teknologi tradisional, ada yang namanya pengetahuan tradisional. Jenengan sedanten tasih ngertos pranoto mongso Bapak Ibu. Kasih ngertos nggih. Nah, niku termasuk pengetahuan tradisional. Nah, pranoto mongso itu kan sebenarnya mengajarkan kepada kita agar tidak rakus mengelola tanah gitu kan. Kalau musim tanam padi berarti itu musim labuh kan itu kan nggih. Nah, polong hijau itu ketiga lah. Dulu seperti itu pranoto mongso dan itu Pancasila. Karena apa? Karena Pancasila melarang kita merusak alam. Dan para petani dulu itu seperti itu, mereka sadar. Nah, begitu kemudian pertanian modern masuk kayak di tempat saya di Lamongan Bapak Ibu, artinya setiap 1 tahun itu nanam padinya 3 kali orang-orang Lamongan itu, tanahnya menjadi rusak. Kalau di sini kan masih ada jeruk, masih macam-macam. Di Lamongan itu padi terus, nah, itu yang merusak. Nah, sebenarnya dari pengetahuan tradisional, teknologi tradisional itu kita mengetahui betapa banyaknya nilai Pancasila. Selamatan itu apa kalau bukan kekuatan yang Maha Esa? Kan itu kan, kita harus bertuhan dan selamatan itu cara kita untuk berdoa kepada Tuhan. Makanya saya seringkali bilang ke mahasiswa saya, kalau ada orang selamatan, ya, kalau ada orang yang selamatan apakah itu di rumah atau itu kemudian di mata air, di sumber air, apakah di laut kayak petik laut, jangan kamu bilang sirik dulu, pelajari dulu. Ya itu bukan sirik, doa-doanya juga ada doa Islamnya. Ya, itu kan cara orang agar kemudian berdoa kepada Gusti Allah, Gusti Pangeran, agar kemudian diberi keselamatan. Kan itu aja kan. Makanya itu nggak bisa kita sebut syirik. Dan itulah ketuhanan kita. Katanya Bung Karno seperti itu. Kita boleh beragama Islam, Kristen, Buddha, Hindu, tapi jangan lupa ada kita. Ya, kita boleh menjadi penghayat A, penghayat B, tapi jangan lupa kita juga punya berbagai macam budaya. Itu yang kemudian betapa hebatnya. Maka kemudian jalan kebudayaan itu mau nggak mau kemudian harus diadopsi oleh pemerintah. Saya bilang ke Mbak Irene ya kan, kalau kemudian BPIP itu masih bingung mencari caranya, pahami apa yang ada di masyarakat desa, catat, rekam, publikasikan. Ya, artinya apa? Bisa jadi nanti kemudian model pembumian Pancasila itu nggak sama antara satu daerah dengan daerah yang lain. Kalau dulu kan penataran T4 sama semua Pak. Ya, ditaruh di balai desa gitu kan, ada mentornya gitu kan. Nah, sama. Nah, saya pikir dengan jalan kebudayaan, misalnya begini, oh Jember nanti modelnya kayak gini, kayak model Soekarno. Ya, orang berkunjung atau membantu sesamanya meskipun beda agama. Nah, orang gotong royong, orang musyawarah untuk kemudian membuat acara. Mungkin nanti di Lamongan, di Jawa Barat, di Lampung, di Sumatera Utara beda lagi. Nah itu yang saya katakan berarti Pancasila itu bisa dibuat multitafsir. Biarkan BPIP membuat acuannya, ya lembaganya Mbak Irene biar membuat acuannya, acuan umumnya. Oh nanti penyampaian ketuhanan seperti ini kan. Kita ya yang di desa-desa yang di bawah-bawah ini kemudian memunculkan model-model sesuai dengan kepentingan kita, sesuai dengan masalah kita. Istilahnya, mosok petani jeruk kemudian suruh kemudian pakar petani padi kan nggak mungkin, ya kan? Orang Soekarno yang biasa menanam jeruk kemudian pokoknya harus diganti jadi padi ya nggak bisa. Orang Semboro yang sudah biasa menanam jeruk kan itu. Nah itu maka kemudian Pancasila itu kemudian tafsirnya tidak mutlakan nggak boleh kemudian yang paling benar itu ini, nggak bisa seperti itu. Mari kemudian kita belajar, pemerintah harus belajar ke masyarakat desa. Jadi jalan kebudayaan seperti itu. Next Pak. Nah itu yang kemudian nanti melahirkan yang apa yang saya katakan sebagai Pancasila. Lanjut Pak, lanjut. Terus. Nah ini pasca doktrin. Wah istilahnya Pak Anu sebenarnya nggak susah. Jadi pasca itu maksudnya itu setelah. Nah kalau dulu kan Orde Baru kita kan didoktrin ya, penataran Pak suruh menghafalkan juga semat macam-macam lah. Itu tidak mungkin kemudian menarik hati para generasi muda saat ini apalagi di kota-kota. Maka kemudian tawarannya adalah mari kita membuat model pembumian yang itu mudah dipahami oleh masyarakat, terutama oleh generasi muda, oleh para siswa.
Nah ini sekarang sudah mulai bagus ya, kurikulum kementerian sudah mulai bagus ya. Jadi Pancasila di buku-buku teks itu sudah mulai bagus ya. Meskipun juga masih harus kita kritik lagi, ada beberapa yang masih sulit diserap oleh anak-anak kita, ya. Anak-anak kita. Nah itu namanya pasar doktrin. Artinya kemudian kita jangan lagi menganggap hafalan itu sebagai yang terbaik. Kita perlu paham Pancasila, tapi tidak dengan cara kemudian didoktrinasi harus ini. Mas Iqbal sampaikan bahwa kalau mau mencari apa itu Pancasila, ya ke desa aja gitu ya. Karena orang desa inilah, utamanya Soekarno ya, ya Pancasila itu sendiri. Karena di desa inilah nilai-nilai Pancasila justru hidup gitu ya, dan dipertontonkan secara baik. Sama dengan kebudayaan, saya pikir Pancasila itu yang nggak usah jauh-jauh. Kebudayaan juga nggak jauh-jauh dari kebudayaan itu adanya di desa, nggak di kabupaten, apalagi di provinsi, apalagi di skala nasional gitu. Kebudayaan itu ada di desa, dan praktek-praktek baik dari penerapan Pancasila juga ada di desa. Yang katakanlah ada dari Pancasila itu 5 sila katakanlah. Kita uji aja soal ketuhanan yang Maha Esa, soal kemanusiaan, soal persatuan, soal musyawarah, soal keadilan sosial. Pastilah Bapak Ibu itu interaksi yang aktivitas yang hari-hari lah yang berkaitan dengan kemanusiaan, dengan ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah dan keadilan. Nah, saatnya kita diskusi interaktif dan 3 orang narasumber dari hadapan Bapak Ibu semua. Cuma kalau melihat konteksnya Soekarno terkait dengan Pancasila, sebenarnya Bapak Ibu juga adalah narasumber yang baik gitu ya. Bagaimana mempraktekkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari di desa ini. Dan tidak harus pertanyaan, tidak harus bisa juga sifatnya tanggapan, respon gitu ya, atau masukan, atau kenapa sih masyarakat desa Soekarno bisa melakukan praktek-praktek baik penerapan Pancasila, pola hidup sehari-hari dengan nilai-nilai Pancasila yang tidak luntur.